Shalom Alaikum. Nah saudara, mungkin Bapak Ibu udah banyak mendengar kebenaran daripada firman Tuhan saudara. Nah coba tampilkan dulu pengenalan akan Tuhan saudara ya. Saya lupa kasih tahu multimedia saudara. Pengenalan akan Tuhan ini sangat penting sekali saudara. Ya. Saya sampai bingung mau nyampaikan saudara. Soalnya apa saudaraku ya? Apa kalau firman Bapak Ibu mungkin sudah banyak dapat dari tempat ini saudara. Walaupun ke PA dan Anda bisa lihat YouTube semuanya bagus-bagus mengenai firman Tuhan saudara. Saya waktu lagi di motor saya tanya Tuhan mau firman apa yang saya sampaikan saudara. Ya agak sedikit mungkin beberapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan firman ini saudara. Seperti Bapa sayang anaknya saudara. Jadi Tuhan taruh dalam hati saya, kamu mulai melihat diri kamu sebagai seorang orang tua, bagaimana kamu mengasihi anak kamu saudara. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena tidak ada kepercayaan lain yang mengajarkan saudaraku dan memanggil Allah itu seperti seorang Bapa, saudara. Ya. Saya punya anak, saudara, 5 orang. Saya ingatkan saya 8 keluarga, saudara. Papa saya seorang pekerja keras saya. Saya kagum dengan dia, saudara. Dia 8 anak, di mana dia mendidik kami, saudara. Sangat luar biasa, saudara. Kasih seorang bapak, dia tidak pernah pukul kami. Dia pernah pukul saya, saudara. Kenapa, saudara? Kalau orang Cina bilang dia punya tangannya ada garis seperti ini, saudara. Saya 8 bersaudara, saudara. Ada hampir semua, tangan semua garis, saudara. Kalau anak saya, 2 enggak, saudara. 2-nya garis, yang persela 1 garis, 1-nya enggak, saudara. Jadi semuanya rata, saudara. Ya. Kenapa? Kalau ada orang Tiongkok, orang Cina bilang kalau tangan seperti ini, kalau pukul orang, saudara, pedes dan orangnya bisa sakit, saudara. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba nggak? Ya. Jadi kalau papa saya itu kalau marah, kalau pukul kita pakai handuk, saudara. Saya mau lihat, waduh luar biasa. Papa saya, saudara. Saya waktu melayani, saudara, kita share, saudara ya. Kayaknya lebih masuk kita share bahwa Bapak itu di surga itu mengasihi kita seperti kita mengasihi anak kita, saudara. Ya. Saya sering, karena saya pengerja, saudara, saya sering kalau datang itu saya doain papa saya, saudara. Mama saya doain. Tapi suatu saat, saudara, saya digerakkan Tuhan bilang suruh papa saya untuk doa saya, saudara. Waktu itu kita pekerja ikut Tuhan, ya seperti orang Tuhan itu seperti gunung kawi, saudara. Ya kita mencari sesuatu dari Dia, padahal kita tahu kita udah menerima segala sesuatu, saudara. Karena kita salah dalam mengenal Allah, saudara. Akhirnya kita salah. Ya, jadi kita lakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan, saudara. Sama seperti ketika saya masih ikut kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Ya, supaya saya kaya, saya diberkati, supaya anak istri saya sehat-sehat. Itu yang saya kejar, saudara. Kenapa? Karena pola pikir salah, pengenalan saya akan Tuhan itu berbeda, salah. Ya. Tiba-tiba papa saya, lu pikir, saudara, itu Roh Kudus gerakan dia, saudara. Orang tua nggak ngerti apa-apa, tapi dia bisa berdoa seperti ini. Bapak di surga, Bapak, sebagaimana Bapak memberkati aku minta Bapak memberkati anakku, Akong, dan keluarganya, saudara. Wah, sangat luar biasa, saudara. Banyak kita hari ini nggak tahu, saudara. Ya, ternyata papa saya ingatkan saya bahwa berkat Tuhan itu sudah ada di dalam diri kamu, saudara. Jadi kamu nggak usah mencari berkat, kamu tahu kamu sudah mempunyai. Bagaimana kita pikirkan kita, apa yang Allah sediakan itu, dengan iman kita tarik keluar, saudara. Supaya termanifestasi dalam kehidupan Anda dan saya.
Nah, ketika dia berkata seperti itu, saya baru dibukakan, saudara. Amin. Dan mulai saat itu, ada suatu perbedaan yang sangat radikal, saudara. Dalam segala sesuatu, dalam rumah tangga, dalam sosial, dalam ekonomi, dalam segala hal, saudara. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, saudara. Nah, saudara, kemarin Pak Bagus menyinggung saudaraku. Saya ingat, saudara, dikatakan seperti ini. Ya, saya waktu itu, saudaraku, karena buru-buru untuk datang ke sini, saudara. Perkataan saya agak keras kepada anak-anak saya karena mereka ada yang mandi, ada yang gini-gini segala macam, saudara. Kalau kita terlambat karena kita hanya awang-awang di rumah, itu lama-lama bisa menjadi karakter, saudara. Betul nggak? Tapi kalau umpamanya kita sibuk segala sesuatu, kita terlambat, no problem, saudara. Jadi saya agak marah agak sedikit mendisiplin mereka berkata-kata seperti itu. Saya tahu mereka agak merasa agak terluka, saudara. Terluka di sini dalam kata, kok papa masih marah-marah seperti itu. Ini bukan marah, cuma teguran, saudara. Ya. Tiba-tiba Pak Baboku menyampaikan, saudara, dibilang seperti ini. Itu juga mengubah anak saya percaya bahwa tidak ada satupun orang tua, saudara, yang mau melihat anaknya itu tidak baik. Tidak satupun seorang ayah, saudaraku, untuk melihat anaknya itu hidup di dalam suatu penderitaan, saudara. Masalahnya cara penyampaian orang tua itu, saudara, kadangkala tidak bisa diterima oleh anak. Amin. Nah, saya nyadarkan kepada kalian semua, saudaraku, sebagai anak. Yakinkan diri Anda bahwa apapun orang tuamu yang katakan itu, tidak ada satupun sedikit dia untuk membuat kalian itu sesuatu yang memberikan down, saudaraku, atau salah, saudara. Mungkin dalam penyampaian, saudara. Boleh dikatakan umpamanya saya katakan seperti ini, saudara. Mungkin kita dulu pendidikannya mungkin SD, SMP, SMA, saudara. Ada SMP juga, bersyukur, saudara. Ya, kalian mungkin hari ini S1, S2, S3, S3, saudara. Orang pikirnya berbeda. Amin. Mungkin cara penyampaian kita berbeda. Ya. Tapi yakinkan bahwa apapun yang kita sampaikan, nggak ada orang tua itu membuat kalian itu menderita atau hal yang tidak baik yang alami, saudara. Orang tua apapun akan kita lakukan demi apa? Demi untuk anaknya. Bahagia anak itu orang tua yang baik, saudara. Ada amin. Dan maafkan kami. Ya, mungkin kadang-kadang saya mulai koreksi saya, saudara. Tujuan saya untuk encourage anak saya, saudara, tujuannya baik. Tapi kadang-kadang orang tua kita berpikir seperti itu dan mereka bikin, kok papa bicara seperti itu. Amin. Seperti itu kadang-kadang. Kok papa bicara seperti itu. Tapi tujuannya kita mengencourage dia supaya dia bangkit dan melihat bahwa dia itu siapa di hadapan Tuhan. Tapi kadang cara penyampaian kita orang tua kadang-kadang tidak miss, saudara. Iblis pakai di sini. Sehingga banyak anak-anak sekarang hari ini merasa pemberontak, saudara. Merasa dia dikasihi, saudara. Amin. Anda tahu, minggu beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan bahwa dikasihi dan berharga, saudara. Hari-hari ini banyak gereja Tuhan, saudara, kita sebagai orang percaya, tidak bisa merasakan lagi bahwa dedikasi dan berharga, saudara. Alkitab mengatakan hari-hari ini banyak orang kasihnya akan memudar. Mereka beribadah tapi hatinya jauh daripada Tuhan, saudara. Mereka percaya bahwa anugerah Tuhan, tapi mereka mengingkari kekuatan kuasa anugerah. Sehingga mereka mulai berpakai dengan logika mereka. Zaman sekarang, AI dan segala sesuatu. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan akan Allah itu sangat penting sekali, saudara. Di Hosea berkata, bukan Hosea, saudara, di Yeremia atau Yesaya, umatku binasa karena tidak mengenal aku, saudara. Hosea 4 ayat 6 katakan, kita masih berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal siapa Tuhan itu, saudara.
ada penekanannya, saudara. Sungguh-sungguh hal yang penting, saudara. Dia akan timbul seperti fajar. Selalu ada ketika kita tahu bahwa dia ada di dalam Anda dan saya, saudara. Nah ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Hosea 4. Oh ya ini, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Hosea 6, saudara. Berusahalah dengan sungguh-sungguh Hosea 6 coba. Hosea 6 ayat 3, saudara. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengari bumi. Kalau saya lanjut ke ayat ke-6-nya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran, saudara. Nah, salah satu kita mesti mengenal siapa Allah itu, saudara. Seperti saya katakan, saudaraku. Mazmur 103 ayat 13, saudara. Saya yakin Anda sebagai orang tua, kalau Anda mengasihi anak Anda, ada sesuatu empati, saudara. Nah, Bapa di surga dia lebih mengasihi Anda daripada Anda mengasihi anak Anda, saudara. Amin. Nah, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, banyak kita dengar dan kita pelajari firman, begitu banyak faktor-faktornya, saudara. Tapi hari ini, Tuhan mau suruh Anda sendiri merasakan bahwa bagaimana kasih Bapa itu yang kita alami dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan kata orang, saudara. Bukan kata siapa-siapa, tapi kita mengalami sebagai seorang bapa atau ayah, saudara. Amin. Saya sebagai anak, saya alami bahwa papa saya begitu mengasihi saya. Kita 8 keluarga, saudara. Papa saya, dia seorang penjual ikan. Sama seperti Petrus. Sama seperti Petrus. Papa saya sebagai penjual ikan, juga penangkap ikan, udang, dan kepiting, saudara. Kalau hari pasar angin gede, saudaraku, ikannya mahal, nggak dagang, papa saya tangkap ikan dan tangkap kepiting, saudara. Dan saya, umur kecil-kecil sudah ikut, saudara. Amin. Dari situ saya melihat, begitu Bapa saya mengasihi saya, saudara. Amin. Dia pekerja keras. Kita sering dulu, saudara, kalau sekarang mainnya lagi, dulu kita di mak-mak, saudara, ya. Nanti kakinya dia, ush. Si Maria pernah sering nggak? Diangkat. Anak saya Terry waktu lahir pertama kali diajar nama pasti papa, saudara. Kalau Anda sering lihat YouTube, saudara, mamanya begitu, mama, papa di belakang. Anaknya bilang, papa. Gitu. Ya. Itu sering itu. Anak saya juga sering, saudara. Saya mama senang, saudara. Itu papa, saudara. Tapi anak sekarang heran. Cucu adik saya, waktu saya main di rumah dia, saya tunggangi begini, dia nggak mau, saudara. Begini nggak mau. Maunya apa? Nonton TV, main game segala macam. Beda, saudara. Ya. Mazmur 103 13. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, sekarang Anda mulai lihat, saudara, bagaimana orang tua Anda begitu mengasihi Anda, dan Anda hari ini sebagai orang tua, coba alami kasih Anda kepada anak-anak Anda. Amin. Ini bukan suatu teori, tapi ini praktek yang Anda jalankan hari lepas hari, saudaraku. Begitu banyak firman yang Anda dengar, PA yang Anda dengar, segala sesuatunya, saudaraku. Kadang-kadang kita baca firman dengan khotbah. Hari ini, saudara, kita baca 1 jam, ditanya apa ya firmannya? Nggak tahu tuh.
Yang tahu hanya lucu-lucunya, saudara. Tapi hari ini Tuhan berkata bahwa kamu mulai lihat, ingat, dan kamu mulai resapi, kamu seorang ayah, bagaimana kamu mengasihi anak-anak kamu, saudara. Amin. Ini bukan suatu teori atau kata orang, enggak, kita alami baik hari lepas hari dalam kehidupan anak dan saya, saudara. Alkitab katakan dia melukis kita di telapak tangannya, saudara. Bayangin, saudaraku. Ada 9 miliaran manusia, saudara. Ada jutaan miliaran bintang bumi. Tapi dia sempat melihat Anda. Wow, mana nih Yonggi ini pagi-pagi ini? Waduh, dia udah datang nih. Dia lihat apa keadaan dia. Oh, baik. Wah, luar biasa. Amin. Itulah Bapak kita, saudara. Dia bilang kita ada biji matanya, saudara. Yang saya katakan, biji matanya, saudara. Ada, saudara, orang yang mau celakakan mata. Enggak ada, kita akan jaga mata kita apapun bayarannya, saudara. Bahkan sampai titik darah penghabisan, kamu tidak boleh colok mata saya. Amin. Dulu waktu ada film silat, Pak Yunus tahu itu Fusen, saudara. Fusen. Ada banditnya, saudaraku. Itu jus 2 begini, orang punya mata habis colok, saudaraku. Tapi Fusen ini punya jus baru. Dia colok, dikasih gini. Set, gini. Tangannya sobek, saudaraku. Kan nggak nyampe, saudara. Bayangin, saudara, biji mata Allah. Betapa berharganya Anda dan saya, saudara. Enggak ada satupun yang dapat memisahkan Anda daripada dia yang mencelakakan Anda. Kalau dia di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada, saudara. Kita mesti yakinkan hal itu, saudara. Sebagai orang tua, saudara, saya berusaha untuk mencukupi anak-anak saya, saudaraku, untuk apa? Dalam sekolahnya mereka. Dalam segala aspek kehidupannya, saudara. Amin. Nah, itulah Bapak kita, saudara. Dan Anda mulai lihat, Anda sebagai orang tua saat ini. Bapak gitulah. Bapak mengasihi Anda, saudara. Yohanes 17 ayat 3 coba. Saya tadi mau gabungin dengan orang kaya, tapi kayaknya nggak keburu, saudara. Kenapa? Orang kaya yang, anak muda yang kaya itu, dalam dia konsep, salah dia mengenal Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Jadi Bapa yang benar, yaitu ketika kita mengenal Yesus, dia membawa kita kepada namanya seorang pribadi, yaitu Bapa. Dialah Allah yang benar, saudaraku. Jadi kalau kita mengerti hal ini, saudara, Yohanes 1:12 berkata seperti kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, saudara. Efesus 1:15 berkata, bukan kita yang menghendaki kita menjadi anak Allah, saudara, tapi Dia mengangkat kita menjadi anaknya dengan kerelahannya, saudaraku. Jadi hari ini Anda mesti tahu bahwa Anda menjadi anak Allah bukan kemauan dan keinginan daripada kita, tapi Dia menetapkan Anda untuk menjadi anak-anaknya, saudara, anak-anak kerajaan Allah, saudara. Wow. Jadi hari ini Anda dan saya datang kepada Dia, saudaraku, sebagai seorang anak. Anak saya, kalau Persela, saudara, anak saya datang, waduh, akrab, saudara. Kita jangan jaim-jaim sama papa, saudara. Datang, Bapakku yang ada di kamar, aku perlu 20.000, boleh enggak? Enggak boleh, enggak usah begitu, saudara. Saya hari ini saya nggak tahu kalau pola pikir orang bilang, oh mesti ini ada aturan-aturan, nggak tahu. Anak saya semuanya, saudara, rekening segala macam, kalau dia mau pakai ambil. Saya tahu
anak saya tidak akan pernah untuk menyalahkan apa yang Papa percayakan kepada mereka. Karena dia tahu, Bapaknya begitu sayang dan mengasihi mereka, saudara. Suatu saat Persela, tiba-tiba kita lagi ngomong, nangis dia. Menggurung nangis. Kenapa kamu nangis? Kasihan. Papa udah 60 tahun. Sudah botak. Ada botaknya nih yang kurang. Yang kan saya gak suka. Masih kirim-kirim barang ke Tanah Abang. Karena dia sayang sama papanya, saudara. Tapi gak enak ada botaknya, saudara. Saya tahu anak-anak saya mengasihi saya, saudara. Begitu juga Ferdian, mereka nangis. Papa bilang kalian jangan kasihan apa. Papa tahu kalian sayang Papa, tapi Papa punya Tuhan. Papa punya Yesus, saudara. Amin. Nah, saya kadang-kadang anak-anak saya, saudara, kadang-kadang kita terlalu protek, saudara. Tapi salah penyampaian. Kayak kemarin mereka bagaimana? Saya ingetin tolnya sih, Papa kecil-kecil begini mau dia. Kita protek, karena kita terlalu protek, kita salah, saudara. Tapi hanya satu, kita pastikan bahwa mereka itu aman, saudara. Betul nggak, saudara? Kita pastikan bahwa mereka itu berbahagia. Itulah Bapa. Nah, Bapa di surga katanya, Bapa yang begitu melebihi daripada kita, begitu Bapa. Nah, saudaraku, coba Anda mulai renungkan hari ini, saudara. Yohanes 10, 28, 29. Yohanes 10. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lama, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan tak seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapa dan Yesus satu. Amin. Wah, sangat luar biasa kalau Anda tahu firman itu. Tidak satupun orang dapat merebut Anda dan saya dari tangan Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak yakin, tidak percaya, tidak satupun orang dapat merebut Anda dan saya dari tangan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu, saudaraku. Anda boleh lihat hari ini, saudara. Anda sebagai seorang Bapa. Bapak yang baik, saya katakan saudara. Dia tidak perlu untuk menutup balas, saudara. Ada orang tua, kalau ada itu nggak bagus, orang tua nggak baik. Aku sudah membesarkan kamu gini. Ada. Tapi itu bukan baik-baik. Kalau Bapak yang baik, dia tidak akan menuntut Anda siapa apa-apa, saudara. Anda datang temukan dia, saudaraku. Dia sudah berbahagia, saudaraku. Al-Akib mengatakan, hormatilah ayah dan ibu orang tuamu, saudaraku. Ketika orang tuamu sudah di usia lanjut, tidak bisa apa-apa lagi, saudara. Kasih mereka, sayangi, cintai, saudara. Kadang banyak kita jumpai, saudara. Dan kita layani, saudaraku. Orang percaya, saudara. Bagaimana orang tuanya telantar, saudara. Tetangga saya, saudaraku. Dia punya anak 2 dokter gigi, saudaraku. Mapan semua. Tadi papa sama mama tinggal sendiri, sekarang papanya sudah meninggal, saudara. Dan tinggal mamanya. Seorang diri, saudara. Bayangin, saudara, jam 1. Saya nggak tahu dia tidur nggak, saudara. Dia parkir mobilnya di samping saya. Ada orang di dalam mobil, saudara.
Saya bangun, kadang saya mau buang sampah. Loh, ada tante takut dia di dalam rumah. Dia sendiri, saudara. Orang percaya, anaknya orang kaya-kaya semua. Tapi anaknya, mamanya, tidur nggak tidur, kita nggak tahu, saudara. Cintai. Firman Tuhan katakan apa? Panjang umur, saudaraku. Tangan kejayaan di tangan kanan, kemakmur tangan kirinya. Bagi anak-anak yang menghormati orang tuanya, saudara. Bapa saudara di surga, Dia melihat hati Anda dan saya. Hari ini, saudara. Ada suatu ilustrasi, saudara, supaya Anda bisa mengerti dan memahami bahwa Bapa itu begitu mengasihi Anda dan saya, saudara. Terlepas dari apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan, saudara. Di Ibrani 12, saudara. Hari ini, saudara, mungkin kita merasa bahwa kita lagi didisiplinkan oleh Bapa di surga, saudara. Tapi ingat, saudara, tidak ada satupun Bapa di dunia ini, saudaraku, kalau melihat anaknya salah, kita biarin, saudara. Anak kita berjalan di luar daripada koridor apa yang kita tentukan, salah, kita biarin, saudara. Kalau kita sudah tidak mendisiplinkan mereka, saudaraku, itu kita tidak mengasihi mereka lagi, saudara. Coba kita baca di Ibrani, saudara. Ibrani 12, saudara. Ibrani 5. Dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesakannya orang yang diakui sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, perlakukanlah kamu seperti anak, di mana kata dapat anak itu tidak dihajar oleh ayahnya, saudara. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati karena demikian, bukan kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup, saudara. Nah, kalau Anda dan saya kita mengerti dan menyadari bahwa Bapa begitu mengasihi kita, saudara. Tapi hari ini, kalau umpamanya kita mengalami hal yang tidak baik, saudaraku, mungkin suatu hal yang, suatu kesesatan, itu bukan karena akibat, saudaraku. Banyak orang salah dalam menilai hal yang seperti ini, saudaraku. Saya punya rekan, saudara, seorang ebesinis, saudara, hari ini sudah meninggal. Dia mengempalai suatu gembala di daerah Cengkareng, saudaraku. Nah, dia orangnya sangat luar biasa. Dia melayan Tuhan, saudaraku. Separuh waktu, saudaraku. Dan dia sangat luar biasa dipakai Tuhan. Suatu saat dia sakit, saudaraku. Dia masuk rumah sakit dan sampai dia ICU, saudara. Nah, ketika kita kunjungin, dia berkata seperti ini, saudara. Wah, saya, Tuhan izinkan saya sakit supaya apa? Supaya saya lebih dekat kepada Dia, saudara. Ini akibat, saudara. Ya. Supaya apa? Saya lebih dekat intim dengan Dia, katanya. Nah, banyak orang hari ini salah melihat suatu penderitaan, suatu pencobaan yang dialami dalam kehidupannya dia. Kenapa? Karena paralisis dia dalam mengenal akan sosok seorang ayah, seorang bapak, itu adalah Allah yang menghukum dan Allah yang menuntut, saudara. Tapi kita tahu bahwa kita bukan seperti itu. Amin. Ketika kita mengalami hal tidak baik, mungkin karena kesalahan kita, saudaraku, tapi kita yakinkan bahwa Bapa lagi mendisiplinkan kita agar, saudaraku, sebab supaya kita menyadari bahwa Dia begitu peduli kepada kita, Dia begitu mengasihi kita, supaya kita tuh hidup dalam segala apa yang dikehendaki dalam kehidupan Anda dan saya, saudara.
Saya mau kasih tahu saudaraku, pencobaan apapun yang Anda dan Anda hadapi hari ini saudaraku, itu short, pendek. Yakin? Bapak Ibu hari ini, coba mulai review, lihat. Ketika kita mengalami sesuatu masalah, apapun demikian itu, ketika kita tidak sanggup untuk mengatasi dengan kemampuan kita, Allah katakan bahwa anugerahku, kuasaku optimal bekerja atas engkau. Dan hari ini kita melihat setiap pencobaan, masalah kita hadapi berjalan begitu pendek. Betul? Karena kekuatan dari Allah memampukan Anda untuk kita mengatasinya, saudaraku. Tapi kasih setia Tuhan, kebaikan daripada Bapa sampai selama-lamanya, sampai hari ini, saudara. Amin. Kemarin Jumat, saudara. Kami dari Sukabumi, dari Cikombong pulang, saudaraku. Karena ada konser buru-buru, saudaraku. Mary nggak sempat masak, saudaraku. Dari kami, saya pulang kerja, kita beli sate, saya beli soto, saudaraku. Habis itu saya rebusin telur. Ketika pulang semuanya 7 orang rame-rame. Oh, mereka mulai makan dengan lahap, saudara. Saya juga ikut makan, duduk sambil nonton TV, saudaraku. Di situ saya bilang, saya menang, terima kasih Tuhan. Kasih setia dan kebaikan-Mu, saudaraku. Saya lihat pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Walaupun kita hanya makan soto, makan telur, sama sate, kita bisa makan 7 orang, saudara, sama-sama, saudara. Itu kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sampai selama-lamanya, saudara. Amin. Apalagi seperti Pak Yunus, siapa Pak Mala, yang udah punya cucu, saudara. Nah, kalau kasih setia Tuhan dan kebaikannya tuh, wah, kadang-kadang kita lagi menangis, kita, aduh Tuhan. Sama seorang istri mengandung, saudara. Banyak Mary tuh mengandung. Aduh, gak mau lagi dah. Tapi ketika lahir, lupa kenapa ada kehidupan, saudara. Ngandung lagi, saudara. Aduh, gak mau, sakit. Aduh, dia bilang. Tapi ketika lahir, Ferdian, mau lagi, saudaraku. Kalau nggak di stop bisa 8, saudara. Kenapa? Waktu dibuang Brian, kata dokter, Pak, ada 3 lagi telur. Hah? Ada 3 lagi? Aduh, kenapa nggak diterus sampai 3, saudara? Amin. Kasih setia kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi saya yakinkan saudaraku, bahwa 28 sudah itu kalau rencana Tuhan, Dia sanggup untuk memeliharanya dalam segala hal yang baik dalam kehidupan Anda dan saya. Itulah Bapak kita, saudaraku. Kadang-kadang dalam hidup ini, saudaraku, ada keputusan-keputusan yang masih kita ambil, saudaraku. Sebagai seorang bapak, saudaraku. Tapi kita menteladani anak-anak kita, saudaraku. Kalau kita melarang anak kita untuk merokok, saudara, tapi kitanya merokok, saudara, itu nggak ada gunanya, saudara. Suatu saat saya ngambil suatu keputusan yang mau agak sulit, saudaraku. Saya di Bangka, saudara, ada rumah kami, saudaraku. Rumah daripada Kungkung, saudara. Rumah kita di Bangka, saudara. Ini rumah tua, saudara. Ini Kungkung saya, Popo. Udah itu papa saya di sini, suk-suk saya di sini, suk-suk saya di sini, saudara. Satu keluarga penuh. Semuanya anaknya ada 7, ada 8. Banyak, saudara. Campur aduk, saudara. Jadi kalau berantem, saudaraku, mamanya yang Asim saya sama Asim ini, itu orangnya sama, saklek, berantem. Kalau mama saya pendiam, saudara. Saya pernah ingat, saudaraku, ada anak susuk saya sebelah sini, saudaraku. Kita masih kecil-kecil. Jadi potong rambut, saudara. Saya bilang, kamu mau potong apa? Potong ayam atau potong bebek? Potong ayam. Oke, saya potong, saudaraku. Dia pulang di rumahnya, saudara. Siapa butuh rambut kamu? Atong, katanya, mamanya datang tuh. Gua ngumpet itu. Mana dia Atong? Kenapa? Anak saya digunting sampai seperti ini. Itu udah kenakalan waktu masih muda, saudara. Ya, singkat cerita, itu rumah kami dijual. Ya, dijual harga 400-an, saudara. Dan kami masing-masing dapat sekitar hampir 50 juta, saudara. Cici saya di sini belum punya rumah dan adik saya, si Amin, belum punya rumah, saudara. Jadi kami ngambil keputusan, saudara.
Jadi kita 6 dibagi 3-3, saudara. Kita nggak ambil, saudara. Dan adik saya 1 ambil. Jadi tinggal kita berlima, saudara. Satu keputusan yang masih saya ambil, saudaraku, saya berusaha untuk tidak mengambilnya, saudara. Padahal saat itu, saya lagi mengalami kesulitan dalam keuangan, saudara. Suatu pergumulan, saudara. Gampang nggak? Sulit, saudara. Terutama istri kita, saudara. Injak kaki lo. Mau sembarangan lo. Dan kalau ada masalah keuangan, itu yang diungkit, saudara. Kamu sok kaya. Tahu ini, ya udah. Sampai anak-anak bilang, papa kita juga mau dong hasil makan, kumpul punya hasil. Sulit, saudara. Seorang papa, saudara. Kita yang mengerti kebenaran, saudara. Kalau saya ambil 50 juta, itu mungkin sudah habis, saudara. Betul. Tapi hari ini saya lihat, cici saya punya rumah, saudara. Nggak usah. Cuma terharu sebentar. Cici saya hari ini dia punya rumah. Dulu saudara kasihan. Dia di Bogor, Bekasi, saudara. Di Bogor, saudara, Bekasi, banjir, saudara. Kita tidur enak-enak, dia nungguin air banjir, saudara, anak-anaknya. Tapi kita bersyukur hari ini dia udah punya rumah. Dia beli rumah, saudara. Amin. Dan hari ini, saya nggak kekurangan apa-apa, saudara. Tuhan Bapa cukup mencukupi, saudara. Dan adik saya, 1 anaknya sudah kerja, dia usaha. Dia lagi ngumpul untuk beli rumah di Poli, saudara. Itulah seorang bapak, saudaraku. Saya mau teladani anak saya itu jangan berfokus kepada harta dan peninggalan daripada orang tua. Jangan ribut sama masalah uang, saudara. Kemarin kita sharing masalah uang, saudaraku. Ya. Kalau kita tidak menjadi teladan, tidak tunjukkan kepada mereka, saudaraku. Apa yang masih kita katakan, saudara? Saya percaya, Bapak di surga, saya mengasihi anak-anak saya, saudaraku. Bapak di surga lebih mengasihi mereka daripada saya mengasihi mereka. Dengar baik itu, saudaraku. Kadang-kadang saya selalu salah prediksi, saudaraku. Saya berasa kadang-kadang saya mengambil tanggung jawab Bapak di surga. Saya ambil, saudaraku. Saya mau ikut segala-galanya. Suatu saat saya sadar, saudara. Ada bagian yang kita lakukan dan bagian Bapak, saudaraku. Kalau kita berfokus kepada apa yang kita dunia tawarkan segala sesuatu, kita akan khawatir dan kita akan takut, saudaraku. Amin. Bagaimana anak kita ketika jam 11 dia belum pulang, saudara. Kita telepon dia tidak angkat, saudaraku. Bapak yang baik tidak mungkin izin anaknya lewat jam 12, jam 1 belum pulang rumah. Apalagi dia seorang wanita, saudara. Bapak yang baik, seperti Pak Bagus jemput anaknya, sampai nunggu di Sudirman, sampai akan menunggu akan berkorban apa aja demi anaknya, saudara. Amin. Nah, semuanya mulai renungkan, saudara. Mulai kita renungkan hari ini, saudara. Bahwa Anda sebagai Bapak mengasihi anak, begitulah Tuhan. Bapak di surga mengasihi kita, saudara. Sebagai penutup, saudara, saya mau saksikan, mungkin sering kali kita dengar kesaksian ini, saudara. Ya. Ada seorang pemain sirkus, saudara. Dia mau berjalan di atas tali tambang, saudaraku, dari Amerika ke Kanada, saudaraku. Ya, dikumpulin orang-orang untuk menonton segala sesuatu, saudara. Orang banyak datang menonton, saudaraku. Dan dia mulai berjalan, saudaraku. Dari Kanada ke Amerika, saudaraku. Dia bawa satu tas besi untuk menyemat. Dia berjalan pelan-pelan, saudaraku. Ini ibaratnya tambang, saudaraku. Dia begini, saudaraku. Walau ada angin, topan, saudara, dia tetap berjalan.
Singkat cerita dia sampai ke Amerika, saudaraku. Sampai ke Amerika, saudara. Kemudian dia berkata, apakah kalian percaya bahwa saya bisa kembali ke Kanada? Orang bilang, iya percaya. Kalau kalian percaya, ada yang antara kalian mau ikut saya di pundak sini, saudara. Orang mulai nggak berani, saudaraku. Siapa berani, saudaraku? Tapi ada satu orang anak kecil, singkat cerita, saudara. Dia bilang, saya berani. Dia ikut, saudara. Dia ikut. Dia dari Amerika mulai ke Kanada, saudara. Jalan sampai. Akhirnya sampai ke Kanada, saudara. Mata orang tertuju bukan kepada bapaknya. Mata orang tertuju kepada anak yang ada di bahunya, saudaraku. Betapa beraninya anak itu. Dia tidak sayang dengan nyawanya. Padahal dia masih muda. Lalu orang tanya, kenapa kamu berani untuk naik ke pundak orang itu untuk kamu menyeberang? Kamu tahu itu berbahaya sekali. Jawab dia singkat. Karena dia adalah bapakku. Saudara. Karena dia tahu dia bapaknya, saudaraku. Dia selalu bergaul dengan bapaknya, saudaraku. Dia yakin dan percaya bahwa bapaknya tidak pernah untuk mencelakakan dia. Bapaknya tidak akan pernah untuk menjatuhkan dia. Apapun keadaan, risiko apapun, Tuhan. Karena dia bapaknya, saudara. Dia berkaul karib dengan bapaknya. Setiap hari mereka latihan. Amin. Dan hari ini, saudaraku, Anda tahu bapak Anda begitu luar biasa. Dia memiliki segala-galanya dan Anda adalah ahli waris daripada dia. Orang yang secara berhak untuk menduduki, mengambil suatu apa yang bukan milik dia untuk sebagai warisannya, saudara. Dan hari ini, apapun keadaan Anda, saudara, mungkin kita sedang mengalami, saudaraku, suatu tekanan, masalah apapun baik dalam keluarga dan segala yang Anda alami tidak baik. Tapi yakinkan, saudaraku, bahwa Bapa selalu ada dan tidak mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Sama seperti anak itu, saudaraku. Yakinkan bahwa Bapa selalu ada dan Dia tidak pernah untuk meninggalkan Anda. Sekali-sekali aku tidak pernah membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau karena aku ada di dalam engkau. Di dalam Anda dan saya, saudaraku. Anda hari ini kalau mengalami hal tidak baik, saudara, saya yakinkan ada satu bidang dada yang besar untuk Anda memeluk. Anda taruh kepala Anda dan Anda menangis. Dan rasul tangan akan membelai Anda, saudaraku. Saya yakin dan percaya Anda mengalami hal seperti itu, saudara. Ketika suatu dalam kesesatan, saya pikir bahwa Bapak Allah mengizinkan saya sendiri, itu salah. Bapak berkata, ini ada dadaku, mari datang. Taruh dadamu di kepalamu di dada aku membelai. Dia berkata, jangan takut anakku, aku selalu ada. Mari bangkit dan lihatlah bahwa aku menyertaimu. Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Coba Anda mulai review ke belakang hal yang terburuk Anda hadapi hari ini. Kalian melihat dengan mata rohani Anda. Siapa Allah Anda, saudara? Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Sebesar apapun masalah kita hadapi hari ini, kita berkata, yes, kau Bapa yang baik. Bukan kata orang, tapi aku alami sendiri. Oh, Bapa itu baik. Pernah Anda hari ini tidak makan, saudara? Kalau ada, laporan bagus, saudara. Biar dia lapor Bapa di surga. Tapi baik atau terbelah, Anda sendiri datang kepada Bapa di surga, saudara. Justru hal yang tidak mungkin, saya katakan hal yang mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Dalam kehidupan anak-anak yang mengerti bahwa dia punya Bapak yang begitu mengasihinya, saudara. Saya sebagai Bapak jasmani, saya tidak pernah mengizinkan anak saya untuk tidak mengalami hal yang tidak baik, saudaraku. Makanan mereka, pendidikan mereka, pergaulan mereka, saudaraku. Apalagi Bapak di surga, saudaraku. Satu, bergaul dengan dia, saudara. Bersekutu dengan dia. Tinggal di dalam dia. Dan dia akan menceritakan rahasia-rahasianya Yesus kepada Anda dan saya.
Agama selalu mengajarkan Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan, saudaraku. Agama mengajarkan Anda, saudaraku, itu ketika melakukan sesuatu untuk mendapatkan tadi pada Bapa. Bagaimana manusia insani kita mengerjakan kehidupan Allah yang ilahi, membuat kita menjadi stres, saudaraku. Tapi bagaimana kita sebenarnya percaya kalau kita bisa mengerti bahwa Bapa di surga, Dia mau menceritakan kehidupan anaknya kepada Anda dan saya. Sekarang Dia tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Dia menuntut Anda oleh rohnya yang ada di dalam Anda. Untuk Anda melangkah, melihat bahwa tujuannya ada kepada Bapa surgawi. Itulah hidup yang kekal, saudara. Bagaimana Allah yang ilahi mengerjakan kehidupan insani bersama dengan kita, saudaraku. Sehingga kita tidak berfokus kepada dosa. Kita berfokus kepada kasih karunia Tuhan Yesus. Dosa tidak bisa menghentikan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan bisa untuk menghentikan dosa, saudara. Mulai bersekutu dengan Dia, Bapak. Dia akan ceritakan kehidupan anaknya melalui Anda, saudaraku. Jadi kita tahu bahwa kita orang percaya bukan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan Anda dan saya, tapi mengerjakan kehidupan Yesus lewat Anda dan saya, saudaraku. Banyak hari ini gereja hanya tahu bahwa Roh Kudus tinggal dalam kuasa harus hidup hanya untuk diri sendiri. Tapi kita lupa untuk menyatakan kehidupan Kristus lewat kita dalam kehidupan kita, saudaraku. Ada amin. Singkat, saudaraku, saya mau katakan, saudaraku. Saya, saudara, pernah dimarahin sama gembala senior saya dulu, saudara. Dia khotbah, saudara. Kemudian tanya saya, kamu tahu nggak saya khotbah apa? Saya bilang, aduh nggak tahu deh. Malu saya, saudara. Dimarah sama dia. Kamu sebagai ring satu kok nggak tahu sih nakap. Ya itulah manusia. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Anda dan saya. Kalau Anda menyadari Anda sebagai orang tua mengasihi anak Anda seperti apa. Begitulah Bapak mengasihi Anda. Camkan, praktek dan alami kasih daripada Bapak, saudara. Bukan kata orang, tapi Anda mengalami sendiri dalam kehidupan saya. Itu tidak bisa lupa. Suatu rema dalam kehidupan kita. Begitu kita lihat hal Bapak campur tangan. Hal yang sukacita, damai, sejahtera yang kita alami hari lepas hari dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan kata orang, saudaraku.